Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fisika modern. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menghitung besarnya energi foton yang datang pada proses penciptaan pasangan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui penciptaan pasangan atau pair production terjadi dalam sebuah medan magnet sebesar 0,1 Tesla dengan hasil positron dan elektron berturut-turut memiliki jari-jari kelengkungan 120 mm dan 40 mm. Pertanyaannya, energi foton yang datang itu berapa mega elektron volt? Oke Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Ini saya gambarkan dalam koordinat ruang dan waktu, yang mana di sini ada foton yang datang, lalu terjadi proses penciptaan pasangan. Jadi di sini dihasilkan elektron dan positron. Proses penciptaan pasangan ini terjadi dalam sebuah medan magnet yang besar medan magnetnya adalah 0,1 Tesla, sehingga elektron ini akan bergerak dalam suatu lintasan melingkar. Diketahui di soal jari-jari lintasannya adalah 40 mm. Ini dalam satuan internasional, berarti untuk jari-jari elektron itu sama dengan 40 kalikan 10 pangkat negatif 3 meter. Sementara untuk positronnya itu memiliki jari-jari kelengkungan 120 mm. Dalam satuan internasional untuk jari-jari positronnya adalah 120 kalikan 10 pangkat negatif 3 meter. Nah, yang ditanya adalah energi foton yang datang itu berapa mega elektron volt. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama Sobat 100 harus paham bahwa ketika elektron bergerak dalam suatu medan magnet, maka elektron mengalami yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini selalu menuju pusat lintasan ya. Nah, karena gaya ini menuju pusat lintasannya, maka di sini Sobat 100 gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kalikan percepatan sentripetal. Nah, gaya yang menuju pusat tadi adalah gaya Lorentz. Rumusnya adalah QVB, muatan kalikan kelajuan kalikan medan magnet. Kemudian untuk percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Q kalikan V kalikan B sama dengan MV kuadrat per R. Nah, untuk mengerjakannya ini V di ruas kiri coret dengan V kuadrat di ruas kanan, sehingga sisa V di ruas kanan, kemudian R-nya pindah ruas ke kiri, sehingga kita peroleh Q kalikan B kalikan R sama dengan M kalikan V. Nah, selanjutnya karena ini berlaku kecepatan relativistik, maka massa elektronnya itu juga berlaku massa relativistik, sehingga yang variabel M ini kita ubah menjadi Q kalikan B kalikan R sama dengan massa diam per akar 1 min V per C dikuadratkan kalikan V. Jadi M kali V di baris sebelumnya ini adalah momentum relativistik ya. Masanya kita ubah. Kemudian M0 kali V ini pindah ruas ke kiri jadi pembagian, sehingga diperoleh Q kalikan B kalikan R dibagi dengan M0V sama dengan 1 per akar 1 min V per C dikuadratkan. Nah, agar bisa dihitung, ini yang di bawah tanda per, angka 1 ubah menjadi C kuadrat per C kuadrat ya. Sehingga kita tulis ulang menjadi QBR per M0V sama dengan 1 per akar dari C kuadrat min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sobat 100 ingat ya, kalau ada bentuk 1 per 1/1 C kuadrat, maka yang C kuadrat di bagian paling bawah ini bisa naik ke atas tanda per. Sehingga kita tulis ulang berubah menjadi Q kalikan B kalikan R per M0 kalikan V sama dengan akar dari C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan ini, kedua ruas kita kuadratkan sehingga tanda akarnya hilang. Kemudian yang C kuadrat ini pindah ruas ke kiri jadi pembagian ya. Dengan demikian kita tuliskan yang di ruas kiri berubah menjadi Q kalikan B kalikan R dibagi dengan M0V kalikan C ini dikuadratkan sama dengan 1 per C kuadrat min V kuadrat. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Selanjutnya yang
bentuk di bawah tanda per ini C kuadrat min V kuadrat pindah ruas ke kiri jadi perkalian, sehingga kita peroleh C kuadrat min V kuadrat kalikan Q kali B kalikan R per M0V kali C ini dikuadratkan sama dengan 1. Oke, yang bentuk ada tanda minusnya ini kita lakukan perkalian distributif ya. Jadi kalau dikalikan dengan yang di dalam kurung kuadrat ini untuk C kuadratnya, maka C nya coret ya, habis. Sementara kalau V kuadratnya dikalikan, maka V nya habis juga. Dengan demikian kita peroleh Q kali B kalikan R per M0V ini dikuadratkan dikurangi Q kalikan B kalikan R per M0 kalikan C ini dikuadratkan sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang tanda minus ini pindah ruas ke kanan jadi penjumlahan, sehingga kita tulis ulang berubah menjadi Q kalikan B kalikan R per M0V ini dikuadratkan sama dengan 1 plus Q kali B kalikan R per M0C ini dikuadratkan. Nah, agar tanda kuadratnya hilang, maka masing-masing ini kita akar, sehingga kita peroleh Q kalikan B kalikan R per M0V sama dengan 1 plus Q kalikan B kalikan R per M0 kalikan C dikuadratkan ini dalam tanda akar. Nah, di penyelesaian sebelumnya kita dapat bentuk Q kalikan B kalikan R per M0V itu sama dengan 1 per akar 1 min V per C dikuadratkan. Nah, karena ini bentuknya sama yang di ruas kiri, Q kalikan B kalikan R per M0V ini karena sama, maka bisa kita substitusi, sehingga kita peroleh 1 per akar dari 1 min V per C dikuadratkan sama dengan akar dari 1 plus Q kalikan B kalikan R per M0C dikuadratkan. Nah, Sobat 100 harus paham ya, bahwa energi diam dari elektron dan positron itu nilainya sama, yaitu sama dengan 0,511 mega elektron volt. Nah, selanjutnya Sobat 100 bisa hitung energi fotonnya, yang mana E sama dengan M kalikan C kuadrat, di mana M di sini berlaku massa relativistik, sehingga E sama dengan M0 dari elektron kalikan C kuadrat per akar dari 1 min V per C dikuadratkan. Nah, sebelumnya kita sudah dapatkan bentuk ini 1 per akar dari 1 min V per C dikuadratkan, itu nilainya sama dengan akar dari 1 plus Q kalikan B kalikan R per M0C dikuadratkan, sehingga yang bentuk 1 per akar ini kita ganti dengan bentuk akar ini ya, sehingga kita peroleh energi sama dengan M0 kalikan C kuadrat kalikan akar dari 1 plus Q kalikan B kalikan R per M0C dikuadratkan. Nah, karena di sini ada dua partikel yaitu elektron dan positron, maka yang pertama kita hitung untuk energi positronnya dulu ya. Jadi untuk energi positronnya E plus sama dengan 0,511 kalikan dengan akar dari 1 plus 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 kalikan 0,1 kalikan 120 kalikan 10 pangkat negatif 3 per 9,11 kalikan 10 pangkat negatif 31 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8 ini dikuadratkan. Ingat ya, ini dalam tanda akar. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya. 1,6 kalikan 12 ya, karena 0,1 kali 120 itu sama dengan 12. Jadi 1,6 kalikan 12 dibagi dengan 9,11 lalu dibagi dengan angka 3. Hasilnya berapa? Ketemu 0,70252 ya. Nah, untuk 10 pangkatnya, 10 pangkat negatif 19 kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 22. Terus yang di bawah tanda per 10 pangkat negatif 31 kalikan dengan 10 pangkat 8 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 23. Kalau ada 10 pangkat negatif 22 dibagi dengan 10 pangkat negatif 23 hasilnya adalah sama dengan 10. Jadi yang perkaliannya tadi adalah 0,70252 kalikan 10 hasilnya adalah 7,0252 ya. Ini dikuadratkan lalu ditambah dengan angka 1 diperoleh 50,354. Nah, 50,354 ini diakar lalu dikalikan dengan energi diam elektron 0,511 sehingga kita peroleh energi positronnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 3,63 mega elektron volt. Ini untuk energi positronnya. Nah, terus untuk energi elektronnya berarti ini kita ganti R-nya dengan jari-jari lintasan elektron ya. Jadi
E yang negatif itu sama dengan 0,511 kalikan akar dari 1 plus 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 kalikan 0,1 kalikan 40 kalikan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 9,11 kalikan 10 pangkat negatif 31 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8. Ini hasilnya dikuadratkan. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Pertama 0,1 kalikan 40 hasilnya adalah 4 kalikan 1,6 hasilnya adalah 6,4. Nah 6,4 dibagi dengan 9,11 lalu dibagi dengan angka 3 hasilnya adalah 0,23417. Tadi yang 10 pangkatnya kalau kita hitung hasilnya adalah 10 ya. Jadi 0,23417 dikali 10 hasilnya adalah 2,3417. Nah 2,3417 ini dikuadratkan lalu ditambah 1 hasilnya adalah 6,483788. Nah 6,483788 ini di akar lalu kalikan dengan energi diam elektron 0,511 sehingga kita peroleh untuk energi elektronnya itu sama dengan berapa? 1,3 mega elektron volt. Nah berikutnya barulah kita bisa hitung energi fotonnya. Energi foton itu sama dengan energi dari positron ditambah dengan energi elektron. Jadi energi foton itu sama dengan berapa? 3,63 ditambah dengan 1,3. Ini tinggal dijumlahkan saja sehingga kita peroleh energi foton yang datang itu sama dengan 4,93 mega elektron volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik untuk mengerjakan soal ini Sobat 100 harus paham ya, ketika ada elektron dan positron bergerak di dalam suatu medan magnet maka ini akan membentuk lintasan berbentuk lingkaran ya. Sehingga di sini ketika elektron bergerak dalam medan magnet ada gaya Lorentz-nya. Maka untuk menyelesaikannya Sobat 100 gunakan hukum 2 Newton yang mana sigma F sama dengan M kalikan A sentripetal. Nah, ini Sobat 100 lakukan penyelesaian. Ingat massa yang berlaku di sini massa relativistik ya. Sehingga nanti Sobat 100 akan dapatkan bentuk yang terakhir ini seperakar dari 1 min V per C dikuadratkan sama dengan akar dari 1 plus Q kalikan B kalikan R per M0 kalikan C dikuadratkan. Berikutnya untuk menghitung energi gunakan konsep relativitas khusus yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nanti akan dapatkan bentuk rumusan menghitung energi yaitu sama dengan massa diam elektron kalikan C kuadrat atau energi diam elektron kalikan dengan akar dari 1 plus Q kalikan B kalikan R per massa diam elektron kalikan C dikuadratkan. Karena di soal ini yang dihasilkan adalah dua partikel positron dan elektron, maka Sobat 100 hitung untuk energi positron berarti di sini pakai jari-jari lintasan positron, untuk energi elektron berarti pakai jari-jari lintasan elektron. Setelah dapatkan energi positron dan energi elektronnya, maka untuk menghitung energi foton adalah penjumlahan dari energi positron dan energi elektron. Ini tinggal dijumlahkan saja nanti ketemu ya. Energi foton yang datang adalah sekian mega elektron volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.